Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah doa malam. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Pada malam hari ini Tuhan, Kau beri kami satu kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga kami boleh datang untuk masuk dalam doa malam. Berkati Tuhan doa malam Mandarin ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan menjawab setiap pergumulan kami, sebab Engkau Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Yesus sahabatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku.
kasih kami. Engkau selalu menuntun langkah hidup kami. Kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami mau memuji-Mu, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kami balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu
kasih ya Bapak. Bapak yang baik, sangat baik, amat terlalu baik bagi kami. Sungguh mengucap syukur, terima kasih ya Bapak, kasih-Mu, pengampunan, penyertaan, sungguh maklum yang makanan saja semua dari Bapak. Semua anugerah-Mu yang merupakan kami. Terima kasih Bapak Kudus. Satu gereja kami di BPS Pusat Jalan Bromo, cabang seluruh Indonesia, pelosok, pedesaan terpencil. Pilih hamba pelayan-pelayan Tuhan, terutama tegar kuat iman mereka supaya tidak goyah apapun yang mereka lakukan setiap hari dari Roh Muslim membimbing rumah tangga keluarga besar juga cukupkan setiap hari kebutuhan anak-anak pelayan-pelayannya juga tambah hari tambah heran tetap menjalankan visi misi semua untuk kemudian namamu juga Bapak. Terima kasih Roh Kudus Bapak, berkati Penatua MP Diaken Majelis tim Gembala bersama staf-stafnya, terutama pelayan-pelayannya, tambah hari tambah heran, tetap tambah hikmat yang baru setiap hari, atau budi bijaksana apa yang diprogram rencana pusat sesuai dengan rencana, terutama tetap memimpin jemaat seluruh BPPS biar yang di dalam maupun di luar tambah hari tambah maju semua untuk melihat anak juga Bapak. Terima kasih Roh Kudus Bapak, cukupkan juga setiap kebutuhan dan pusat, juga berikan roh satu kesatuan buat gereja kami biar yang di dalam maupun di luar tambah hari tambah maju, satukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami senantiasa tetap bergandengan tangan sejalan sepinggir semua untuk melihat nama-Mu juga Bapak. Kebaktian dari anugerah juga berkati Cicu dan bersama Pak Arif, terutama kesehatan yang prima, yang harus dapat hari kalau bijaksana yang diprogram rencana dibungkan pancing depan sawiban semua juga sesuai Roh yang membimbing, tambah hari tambah maju semua untuk kemudian aku juga Bapak yang menyerahkan perpuluhan persembahan bentuk apapun dana sosial kau juga berkati kembalikan berlipat kali ganda agar hari-hari tetap memberi dan sukacita damai sejahtera apapun persembahan bentuknya semua untuk kemudian nama-Mu membesar kerajaan menyerahkan hati ini Bapak. Terima kasih Bapak Kudus Bapak, mungkin ada yang bermasalah kau pilih mereka satu persatu apa kendala permasalahan kau sendiri yang tahu. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang berikan jawaban jalan keluar untuk anak-anak berharap berserah pada Engkau. Mungkin ada yang sakit penyakit lemah tubuh, terutama Cijungkwe, Ciilien, entah siapapun, kami tak dapat sebut satu persatu namanya, tapi kami tahu Bapak Engkau Allah yang penyembuh. Jebu Farafah, pilu di kesembuhan sempurna. Mujizat terjadi setiap hari buat anak-anak yang berharap berserah mengasihi Kau Bapak. Terima kasih Bapak Kudus Bapak. Dan kami juga mau mendengarkan suara-Mu Tuhan sebelumnya memohon kepada Kau Tuhan, bimbing anak-anak-Mu mengerti dan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu cucu Tuhan. Roh-Mu sendiri untuk memimpinnya. Terujung kami sampai telapak kaki Kau kuasa dengan Roh-Mu agar apa yang bicara semua sesuai Roh yang membimbing menjadi berkat bagi kami dilakukan setiap hari dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak Roh Kudus Bapak, bangsa negara Indonesia mengisahkan juga dengan tali kasih, jauhkan dari urusan bencana alam, jauh sakit penyakit virus apapun, jauhkan dari huru-hara agar Pak Presiden Pak Prabowo dengan wakilnya bisa tetap membuat negara aman, damai, sejahtera, adil, makmur, serta selamat, cukup sana makan. Terima kasih Roh Kudus Bapak berbicara kepada kami siap untuk mendengar dan dilakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus sudah bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa, kita berdoa boleh ya sekali ya. Terima kasih Bapak, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hari, pimpinan-Mu Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami setiap hari.
sampai kami ada dan duduk di tempat ini malam hari ini, semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Pakai lidah bibir anak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi setiap kami yang tadi yang sudah melayani, baik yang jemaatnya, anak-anaknya sudah duduk di tempat ini. Percaya malam ini semuanya dijamah Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, semua pulang membawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa jawaban doa yang Tuhan sudah siapkan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap, kami mau rindu mendengar firman-Mu, dan biarlah malam ini Kau yang ambil alih setiap hati kami, pikiran kami, fokus hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita semua yang percaya pasti dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, dunia nggak tambah baik-baik saja, setuju? Perang yang kita kira sudah selesai, nyambung lagi, ya kan? Jadi bahan-bahan pokoknya semua naik. Ada di sini yang gajinya naik, pendapatannya naik. Amin. Nah, Pak Arif ini keren. Amin, gitu ya. Amin. Walaupun yang kelihatan, yang terjadi mungkin sebaliknya, tapi amin dulu terjadi dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Malam ini Bapak Ibu, karena dunia yang sedang tidak baik-baik saja, banyak orang yang stok sabarnya itu menipis, betul ya? Ya, malam hari ini kita mau diingatkan satu hal ya. Kasih itu panjang sabar. Yuk katakan sebelahnya, kasih itu panjang sabar ya. Amin. Saya ingat dulu waktu saya masih usia belasan tahun, saya dulu dari SD ya melayani piano di Rangkah ya, zaman Oma Melang itu. Terus kemudian di GBPS ini sampai hamil besar saya masih main piano. Saya ingat Om Ishak selalu ada duduk di atas gitu. Kalau saya dua minggu aja nggak melayani ya, Om Ishak datang ke rumah besuk bawa tongguan gitu. Saya ingat banget ya. Terus napa tidak main piano gitu ya. Saya sampai pujian kebala yang luar biasa ya. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya ikut penyelaman rohani Bapak Ibu di ruang ibadah umum situ ya. Saya ingat saya duduk di sisi yang sebelah sininya musik. Waktu itu yang melayani Ibu Pendeta Hana Sebaja. Mungkin di sini ada yang tahu ya, Hana Sebaja. Saya nggak tahu beliau masih hidup atau enggak, saya nggak tahu. Tapi waktu itu Ibu Pendeta Hana Sebaja dia katakan, ayo yang belum bisa berbahasa roh, ayo, katanya gitu kan hari itu. Jadi penyelaman rohani hari terakhir saya ingat, waktu itu usia saya masih belasan. Kemudian waktu itu belum bisa berbahasa roh. Saya mendengar yang di sebelah sana kok udah boleh wah gitu ya. Saya cuma waduh apa ya gitu ya. Terus kemudian saya tutup mata, saya cuma haleluya haleluya. Ada satu kata besar di depan saya. Tulisannya adalah S-A-B-A-R. Saya sampai kaget, sabar gitu ya. Terus dalam hitungan detik, saya berbahasa roh, berbahasa lidah. Saya sudah gak ingat apa-apa, wes kepenuhan Roh Kudus waktu itu. Dan ternyata dalam proses hidup saya harus melewati yang namanya S-A-B-A-R. Saya rasa bukan saya aja ya Bapak Ibu, kita semua yang di tempat ini harus melewati yang namanya sabar setiap hari. Mau sama orang pasangan kita, orang terdekat kita, anak-anak kita, mungkin mantu kita, ya. Sabar. Amin ya. Sabar itu apa sih? Saya catat di sini, sabar itu adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Mau diapakno, difitnah, diilokno, bisa? Amin. Ya amin gitu ya. Saya banyak dikenal katanya Cik Cu itu sabar di gereja yang sekarang juga dibilang sabar.
Tapi satu yang menolak saya di depan saya sabar itu teman baik saya itu soulmate saya Cik Xiaohu katanya gini, iya dia sabar sama orang lain tapi sama saya enggak katanya. Tapi ya bercanda ya. Jadi sabar itu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit, tidak mengeluh. Itu ada nggak sih ayatnya? Adalah ya. Buah roh itu salah satu yang pertama adalah kasih. Dan kasih itu apa sih penjabarannya? Nomor 1 nanti Bapak Ibu lihat. Nomor 1 itu panjang sabar. Kita lihat sama-sama ya. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Izinkan malam ini saya pakai terjemahannya IMB ya, Indonesian Modern Bible, bukan LAI ya Bapak Ibu. Jadi kalau baca mungkin kok nggak sama ya? Ya sama ya, cuma ada beberapa kalau misalnya ini ada nama sebutan Bapak kita juga ya, W gitu ya. Oke, kasih itu nomor 1 ini, kasih itu amin dan murah hati. Ya, kasih itu tidak iri hati, kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Next, selanjutnya, ya, ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, egois gitu ya, tidak mudah marah dan tidak mendendam. Ya. Kemudian dikatakan juga kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kalau kita lagi dicurhati, jangan dietre-etre. Ya Bapak Ibu, simpan buat kita sendiri. Itu rahasia. Orang yang percaya sama kita, dia konseling sama kita, dia curhat sama kita, biarlah hanya kita simpan sama Tuhan yang tahu. Kita doakan ya. Jangan dikasih tahu, tahu udah A, B, C, D, E, ini sih ini. Jangan ya. Menutupi segala sesuatu. Percaya akan segala sesuatu. Walaupun orang negatif, kita tetap enggak apa-apa. Berpikir positif tentang orang itu ya. Mengharapkan segala sesuatu dan tabah menanggung segala sesuatu. Panjang sabar tadi ditulis nomor 1 loh Bapak Ibu. Betapa pentingnya ya. Kasih itu panjang sabar. Tapi seringkali itu kita minta itu selalu dijawab yang cepat. Ya, pengennya instan. Zamannya kan sudah instan. Semuanya instan, mie instan. Ya, kopi instan, apa-apa instan. Tapi kesabaran itu perlu proses. Gak bisa salam satu malam Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa dihasilkan oleh kekuatan diri kita sendiri. Amin. Itu diproduksi oleh Roh Kudus. Jangan bilang aku bisa sabar kok. Nggak bisa. Kalau sehari-harinya kita nggak hidup melekat sama pokok anggur yang benar, nggak hidup intim sama Tuhan, nggak terus dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mustahil. Ya, sabarnya hari ini, besok mungkin lupa. Ya, tapi kalau kita mau tahu bahwa kelemahan kita itu di dalam tidak sabaran, yuk sama-sama. Saya ya nggak kebagusan, tetap masih ikut prosesnya Tuhan. Tapi dalam setiap harinya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, saya nggak mau main-main, Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak lama, kita pasti jemput kita. Amin. Yang kita yang masih ada dijemput, yang meninggal duluan diangkat duluan gitu ya. Yang meninggal itu enak loh sebetulnya ya. Kita yang di sini masih harus berjuang. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang kita minta itu nggak sabar ya. Semuanya pengennya dimengerti, pengennya dimaklumi, tapi kita nggak mau maklumin orang lain. Ada contohnya nggak sih di Bible? Ada contoh-contoh yang luar biasa dalam hal kesabaran. Yang pertama adalah bapak orang beriman. Siapa Bapak Ibu? Abraham. Waktu Tuhan menjanjikan dia akan punya anak itu usianya 75. Tapi betul-betul digenapi janji Tuhan usianya berapa? 100. Berapa tahun Bapak Abraham nunggu janji Tuhan digenapi? 25 tahun. Kalau enggak sabar enggak bisa. Ada di sini yang berdoa 25 tahun belum dijawab? Ada?
Saya rasa nggak ada ya. Dia betul-betul Bapak kita yang luar biasa. Ibrani 6, 14 dan ke-15 dikatakan di sana. Katanya, sesungguhnya, katanya ini adalah Tuhan ya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau Abraham berlimpah-limpah, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Padahal satu pun waktu itu belum ada. Saya bisa bayangkan Bapak Abraham ini setiap ditanya tetangganya mungkin ya, dia masuk tenda malam, janji Tuhan katanya sebanyak bintang di langit keturunanku, sebanyak pasir di laut. Wah, ya. Tapi satu pun aku belum punya anak. Ditanya lagi, Pak Abraham, anaknya berapa banyak? Oh ya, tapi belum ada. Imannya luar biasa, sabar. Ayat yang ke-15 dikatakan, setelah menunggu dengan sabar, Abraham menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Wah, ya 25 tahun Bapak Ibu. Sampai Sarah dikatakan 90 tahun, ya sudah mati haid. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang saat ini sepertinya sudah mustahil bagi Bapak Ibu, sudah mati Tuhan, gak bisa. Masalahku ini uang ruwet Tuhan, ruwet. Ya, ekonomi ruwet, ini tiap hari mau makan apa aku ya gak tahu Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan gak pernah janji memang bahwa kita hidup ini tanpa masalah. Kita hidup akan selalu mulus dan baik-baik saja. Kita nggak akan pernah mengalami sakit. Kita nggak akan pernah mengalami masalah ekonomi. Kita nggak pernah mengalami masalah keluarga. Nggak, Tuhan nggak pernah janji itu. Tapi satu hal Tuhan janji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tidak akan pernah. Kalau di dalam satu ayat sampai diulang sampai 2 kali, itu artinya sangat penting Bapak Ibu. Itu yang Tuhan janji. Ya. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu ada masalah, tapi masih bisa bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan aku. Wow. Ya, biar itu tidak cuma di bibir, tapi dengan hati kita mengaku bahwa Yesus pelihara kita, tidak pernah Dia tinggalkan kita. Amin. Memang walaupun sepertinya terlambat, Lazarus 4 hari meninggal, mati. Ya, di dalam tradisi Yahudi biasanya mereka tuh mempunyai asumsi 3 hari itu rohnya tuh masih gentayangan. Jadi nanti bisa aja kembali gitu ya, bangkit. Tapi kalau sudah di atas 3 hari itu biasanya nggak bisa. Nah, kenapa Tuhan biarkan 4 hari Lazarus di dalam kubur baru Tuhan datang? Seakan-akan terlambat nggak? Terlambat. Ya, waktu datang Maria, Marta sudah, Tuhan, coba kamu di sini, pasti saudaraku itu nggak mati. Kalau saat dia sakit Tuhan datang, mujizatnya dari sembuh sakit ke sembuh kurang spektakuler, ya kan? Tapi kalau dari mati terus bangkit, luar biasa. Amin. Nah, saat ini apa yang sepertinya mati dalam keadaan Bapak Ibu? Mau ekonomi, mau keluarga, sepertinya udah mati Tuhan keadaannya, nggak ada harapan, hopeless. Percaya, yang mati Tuhan selalu bangkitkan. Amin. 25 tahun Bapak Abraham menunggu janji Tuhan digenapi, tapi pasti terjadi, dan dia adalah dikatakan Bapak orang beriman karena dalam waktu yang sekian lama dia tetap sabar menunggu janji Tuhan. Dan yang kedua, di dalam Bible ditulis tokoh yang saya juga kagum ini, Yusuf. Bapak Ibu, ada yang tahu berapa lama Yusuf menunggu janji Tuhan? Yang bilang 13 tahun siapa? Oh ya, luar biasa. Ya, harusnya buat hadiah ya. Ya Pak, luar biasa. Memang 13 tahun. Jadi saat Yusuf umur 17 tahun, ya, dia menyatakan mimpinya, dia menyatakan penglihatan di dalam tidurnya kepada saudaranya, kepada orang tuanya, dan saudaranya mengatakan kamu ini tidak kena ya, kamu ini anak paling bencek no, ya, kamu mbok pikir kita ini suruh nyembah kamu semuanya, termasuk papa mama tah, ya, termasuk Yakub gitu ya sama Rahel, kamu ini ngawur kan gitu. Tapi
Di dalam perjalanan hidup Yusuf, kita yang tahu bersama-sama ya, yang suka baca Bible, yang sering dengar, pasti sangat tahu cerita tentang Yusuf. Ya, di dalam Kejadian 37 sampai 50, nanti Bapak Ibu kalau mau baca ya di rumah, 37 sampai 50, dibully saudara-saudaranya, difitnah, kemudian difitnah waktu di tempatnya ini ya, Potifar, dibully, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual menjadi budak, dibawa ke rumah Potifar sama tante Poti, naksir Yusuf, difitnah, katanya mau berkosa pada Yusuf, sama sekali menolak waktu dia minta diajak selingkuh gitu ya. Yusuf taat. Sebetulnya kalau Yusuf tergiur dengan keadaan menjadi yang lebih baik, mungkin loh, bisa saja, ya kan? Waktu diajak, ya nggak apa-apa wis, dia kan nyonya gitu ya. Tapi Yusuf setia dengan imannya, setia dengan apa yang diyakininya, apa yang menjadi mimpinya. Yusuf fokus hanya kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan dia benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan di dalam perjalanannya sudah difitnah, akhirnya dipenjara. Ya, di dalam penjara dia berlaku sangat baik sampai diangkat menjadi ketua kepala penjara. Dan dia bisa mengartikan mimpi dari juru minum dan juru rotinya Firaun. Kemudian waktu diartikan mimpinya dan juru minum itu lepas, Yusuf sudah wanti-wanti, nanti tolong ya, kalau kamu sudah lepas, kamu kan sudah melayani lagi kan Raja, tolong jangan lupa aku ya, aku ini nggak salah loh, tapi dimasukkan ke penjara. Biasanya orang kalau lagi kayak gitu itu kan sudah lepas gitu, lupa ya sama orang teman kita yang lagi susah gitu mungkin ya. Dan juru minuman mungkin sibuk dengan kesibukannya di istana melayani minuman raja, akhirnya lupakan Yusuf selama 2 tahun. 2 tahun itu lama loh Bapak Ibu. Tapi Yusuf kami mungkin mikir, ya apa ya, aku itu orang nggak balik ya. Juru minuman dia lupa pasti, tapi dia nggak marah Bapak Ibu, dia tetap melakukan tugasnya dengan setia. Sampai satu hari Raja Firaun bermimpi, dan baru juru minum itu ingat akan Yusuf. Dipanggillah dia, dan usia 30 Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Itu karena sabar. Menderita loh Yusuf itu, 17 tahun itu masa senang-senangnya ya anak muda, tapi dia harus mengalami banyak hal, dan dia tetap setia dan sabar. Dan yang ketiga saya catat adalah Ayub. Kita semua tahu ya ceritanya Ayub, bagaimana perjalanan hidupnya di dalam Ayub 1 sampai 42 gitu kan. Tapi saya catat di sini hanya yang pasal 42 ayat yang ke-10, dikatakan di situ ketika ia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Yahweh juga menambahkan kepada Ayub segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. Kita tahu ceritanya, dalam 1 hari habis semua ternaknya. Terus kemudian datang lagi berita anak-anaknya ya, semua habis, terakhir kesehatannya. Korekan sampai berdarah-darah, karena kalau gatal digaruk gini sudah nggak mempan, ambil beling, kuasa korot. Saya bisa bayangkan, wow betapa ngerinya gitu ya, borok yang ada di tubuh Ayub dari seujung rambut sampai ujung kaki. Sampai istrinya bilang apa? Sudah kutuki Allahmu ya, mati wae ya. Tapi Ayub bilang apa? Kamu mosok cuma mau yang enak-enak kok dari Tuhan, yang gak enak enggak. Tetap Ayub berkata apa? Tuhan yang mau memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam penderitaan Ayub tetap sabar. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh ini Bapak Ibu ya. Wow, akhirnya Tuhan pulihkan 2 kali lipat, dan itu betul. Saya nggak membaca istrinya Ayub itu ganti apa enggak. Katanya sih enggak ya. Jadi istri 1 tapi anaknya segitu banyak ya. Zaman dulu itu istrinya anak memang banyak ya, 10 lebih. Ya mertua saya saudaranya 13 gitu kan. Ya, tapi dikatakan di sana anak perempuan yang Ayub itu tercantik di seluruh negeri. Ada yang namanya Yemima, ada yang di sini namanya Yemima, Kesia, ya
Itu namanya anak-anak Ayub sampai terkenal cantiknya, primadona waktu itu. Tuhan kembalikan berlipat lagi, 2 kali lipat. Ternak-ternaknya juga. Dan yang terakhir saya catat, tokoh yang paling luar biasa siapa? Yesus kita. Dalam penderitaannya di atas kayu salib. Ya. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34 dikatakan, lalu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksud mereka nggak tahu. Tapi Yesus masih bisa mengampuni di dalam penderitaannya yang sangat amat dahsyat dan berat. Apa yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, gak ada sekinya Yesus yang alami. Jadi kalau sampai hari ini misalnya kita sampai disakiti, hati kita yang sakit, ya Tuhan gak kuat loh Tuhan. Bayangno Tuhan Yesus waktu itu kuat Dia waktu itu 100% manusia, Bapak Ibu. Bisa merasakan lapar, bisa merasakan sakit, bisa merasakan ngantuk, bisa marah. Dan Yesus harus menderita seperti itu, seperti ditinggalkan Bapaknya. Tapi Yesus masih bisa bilang, Bapak, ampuni mereka yang sudah menderita, yang sudah mencambuk Dia, yang sudah memahkotai durinya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah malam hari ini, Bapak Ibu, kalau kita mau marah, kita ingat, kita pandang salib Yesus. Tuhan, Engkau menderita sebegitunya buat aku. Masa aku disakiti gini toh, aku udah berbuat loh Tuhan. Aku difitnah, aku sakit. Serahkan semua ke Tuhan. Amin. Pembalasan haknya Tuhan. Jangan ambil hak Tuhan ya. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Kita semua belajar Bapak Ibu. Kita malam ini diingatkan untuk kembali supaya bisa sabar. Karena salah satu kriteria dari kasih itu panjang sabar, dan itu disebut nomor 1 ya. Kesabaran itu juga menentukan loh, apakah kita akan berhasil atau gagal dalam menerima janji Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya, tapi kita yang seringkali gagal untuk mendapatkan janjinya. Gimana sih maksudnya? Gitu kan ya. Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dikatakan Tuhan itu selalu ya dan amin. Tapi kadang-kadang kita yang mencela-mencela. Kita percaya, sudah didoakan, percaya ya, sembuh, amin, aku sembuh, percaya. Pulang ditanya, ya apa? Ya tadi didoakan, tapi ya sakit kabeh. Nah, jadi berbalik Bapak Ibu. Kita harus katakan hal yang positif. Nanti ya 3 hal yang akan saya singgung. Jadi hal yang kita sepertinya buat kita yang pengen marah saat ini, kalau kita mau marah, coba ingat, tarik nafas, Yesus. Mau marah lagi, tarik nafas, Yesus. Amin. Mau ya? Jangan terlalu cepat-cepat mengeluarkan kata-kata, jangan ya. Contohnya apa? Proses kepompong untuk jadi kupu-kupu itu memerlukan kesabaran dan proses Bapak Ibu. Ada yang tidak telaten, kesuwen ya, jadi kepompong. Coba saya dibantu, saya sakno ya kupu di dalam merah saya diketoi gitu. Akhirnya apa? Kupu-kupu itu tidak akan pernah bisa terbang. Sama aja kita membunuh dia pelan-pelan. Biarkan ikuti prosesnya. Sepertinya sulit dia keluar dari kepompong itu. Tapi saat itu keluar, kupu-kupu itu keluar, dia akan terbang dengan sangat indah. Dan kita bisa menikmati indahnya kupu-kupu yang terbang di sekitar kita. Mutiara semakin berharga, semakin bernilai. Kita tidak tahu proses yang dialami oleh mutiara di dalam kerang yang dibentuk di dalam dasar laut yang paling dalam. Makanya katanya nggak boleh makan kerang ya, karena itu adanya kan nyaring-nyaring itu, katanya nyaring-nyaring kotoran di laut gitu ya. Tapi hautse ya. Ya saya juga suka ya, tapi nggak boleh banyak-banyak. Ya itu kerang mutiara katanya tambah di melalui proses yang berat, tambah bernilai dan tambah mahal. Ya, kita mau belajar seperti itu ya. Iman membuka pintu mujizat. Kesabaran itu menjaga pintu itu tetap terbuka. Amin. Seperti Abraham tadi, dia beriman, dia membuka pintu mujizat dan dia tetap sabar sehingga pintu itu tidak tertutup. Ya, tetap terbuka. Amin. Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai ke-36 dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu
Teruskan keyakinanmu karena hal itu menghasilkan upah yang besar. Kemudian kamu perlu, sekali lagi sama-sama katakan, kamu perlu bersabar. 2, 3, supaya sesudah melakukan kehendak Elohim kamu menerima apa yang dijanjikan itu. Ini firman Tuhan yang ngomong, ya, bukan cucu, bukan Eliana, ya. Kamu perlu bersabar. Kita semua perlu bersabar. Kalau kita pernah terima janji Tuhan, apa Tuhan suwe sih Tuhan? Kok suwe ya? Jangan paksa Tuhan, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Apa yang kita kira baik belum tentu baik di mata Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita keluar dari tempat ini, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Yesus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, Dia ada di depan kita sebelum kita melangkah. Percaya. Ya, amin. 3 hal dengan cepat ya. 3 hal yang harus kita lakukan itu gimana terusan cuy ya, supaya setiap hari itu kita paling enggak itu memiliki panjang sabar. Ya, 3 hal yang saya catat, yang simple tapi yang harus kita lakukan setiap hari. Perkataan yang selalu positif. Karena perkataan negatif itu merusak benih yang sudah ditanam. Ya, perkataan harus positif. Jadi kalau sudah percaya, sudah disembuhkan Tuhan, kalau ditanya gimana sakitmu, jawabnya gimana? Amin. Katakan, puji Tuhan, aku pasti sembuh, aku pasti disembuhkan Tuhan. Padahal belum, ya. Tapi jangan katakan hal-hal yang amsyong aku. Rasanya gak suwe aku ya, aku wis tuwek, aku ini lali ya. Aduh, Bapak Ibu ini saya ganteng-ganteng, saya cantik-cantik ya. Jangan katakan aku ini awet muda. Mendingan gitu kan daripada aku ya wis tuwek. Laulek pucuk yo. Wah, boleh kok ini ya. Ya itu kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Jadi perkataan biarlah kita selalu yang positif. Saya tidak pernah katakan hal-hal yang negatif kepada anak dan cucu saya dari mereka masih kecil. Saya nggak pernah, karena saya nggak pengen hal itu terjadi. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu nggak pengen itu terjadi, jangan katakan, diem. Lebih baik makan, mulut ini dibuat makan sama nyembah, puji Tuhan, amin. Iya, jangan katakan hal yang kita nggak mau itu terjadi. Walaupun segelitis gitu ya, anak saya waktu kecil gitu, saya selalu cuma bilang, tuh ganteng, Joni, ayo duduk nak. Saya tidak pernah, cucu-cucu saya juga, saya tidak pernah bilang goblok gitu ya. Kayak anaknya sopo loh, anaknya sopo ya. Kalau ada anak yang bodoh berarti ya apa bapak-bapaknya kan. Jadi jangan ucapkan hal-hal yang kita nggak mau itu terjadi. Ya apa? Usahamu. Jawabnya gimana Bapak Ibu? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Padahal yang terjadi mungkin belum. Ya. Katanya krisis, sepi, tapi percaya kita pasti dipelihara Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang, Tuhan pelihara. Gak punya tuan loh itu, gak punya lumbung katanya firman, tapi dipelihara Tuhan. Apalagi kita, anak-anak Tuhan pasti dipelihara. Ada aja caranya, ada aja waktunya. Karena waktu kita memang bukan waktu Tuhan. Ingat lagunya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Jangan gupui, jangan gurui. Ya, siapakah kita mau gurui Tuhan? Tuhan tahu kok yang di depan kita bakal ada apa. Percaya saja. Bapak Ibu naik pesawat, mosok mau gurui pilot, sik belok kanan, sik kurang turun, kurang. Naik lagi titik ono awan itu iya. Kan kita pasrah. Wes pokoknya percaya kita akan sampai di tujuan.
Sama pilot aja percaya, masa kita nggak percaya sama Tuhan kan? Ya, percaya ya Bapak Ibu? Katakan yang positif. Ditanya apapun jangan ngomong yang negatif. Yang mau terjadi, yang Bapak Ibu rindu untuk itu terjadi, itu yang katakan. Amin. Yang kedua saya catat ya, yang harus kita lakukan setiap hari untuk bisa terus memiliki panjang sabar, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sampah loh Bapak Ibu, yang bisa ngotori hati, yang bisa bikin hati ini bau basin, ya buang itu. Kalau malam itu saya selalu ngorek-ngorek hati, karena dapur yang kita punya, dapur aja kalau bekas masak, bekas makan ditumpuk, apalagi ada sambal terasi di situ, nggak dicuci, dapur ditutup, besok pagi dibuka, gimana baunya? Aduhai, ya sedemikian hati kita. Sampah-sampah yang sudah ada di hari itu dari pagi sampai malam. Ya pagi kita selalu minta pimpinan Tuhan, pagi berdoa selalu minta pimpinan Tuhan. Tapi di dalam perjalanan hidup kita, siang sampai sore, kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita mangkel, membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita pengen ngumpat. Misalnya ya, itu dulu. Sekarang saya percaya di sini enggak ya. Jangan taruh di hati. Karena kita nggak pernah tahu saat kita tidur merem, apakah besok pagi kita masih bisa bangun lagi loh Bapak Ibu. Ya, jangan simpan kesalahan orang lain. Ampuni. Kata Tuhan marah, oke, tapi setelah matahari terbenam, jangan sampai terus simpan marah. Buat apa tidur simpan marah? Ya, iri, marah, dendam, sakit hati yang menimbulkan kepahitan, buang basi. Biar calon hati kita itu tetap layak, kita tetap fresh, kita tetap dilihat, waduh anakku ini, sayanganku, nggak pernah nyimpen salah orang ya, punya hati yang tulus. Tuhan itu nggak lihat wajah, Tuhan nggak lihat rupa. Bapak Ibu semua sama di hadapan Tuhan, Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat hati kita ya. Setiap hari biar kita bersih hati. Saya punya teman baik ya nggak terlalu akrab karena teman dulu dia pernah sampai kaya gitu kan, punya mertua yang saya nggak tahu pabrik atau toko emas gitu. Dan kemudian satu hari saat dia habis jalan-jalan naik bisnis kelas ke Eropa, waktu dia sampai di Singapura, dia mau ke rumah sakit mau check up. Tiba di hotel, dia kaget lihat koper semua anak suami sudah tidak ada. Ternyata dia tinggal sendiri. Dia pulang ke Surabaya, tidak bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri. Katanya dikatakan ada, kalau nggak salah ada security-nya, dia bilang Pak, tidak diizinkan untuk masuk. Kesalahannya apa? Saya juga nggak tahu. Dia sampai mencari pembelaan, dia nangis karena anaknya satu-satunya itu pun anak bayi tabung gitu ya. Jadi dikatakan, disebarkan di luar itu bahwa dia adalah istri yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Mama yang nggak bertanggung jawab, kasihan sekali. Tapi dia sabar melewati proses hidupnya. Sampai satu hari dia ke Australia, dia menjadi chef, dia menjadi tukang masak di bintang 5, hotel bintang 5 di Sydney. Dan kemudian 1 bulan yang lalu saya lihat story-nya, dia bisa ketemu anaknya yang sudah besar. Wow, sampai dia saksi di dalam story, dia bilang jangan pernah kehilangan pengharapan, tetap sabar dalam melewati prosesmu. Tuhan itu adil, Tuhan tidak tidur. Kasihan, tapi akhirnya Tuhan tahu waktunya yang terbaik. Baru berapa minggu, 2 minggu yang lalu, ada, kalau Bapak Ibu tahu yang punya San Antonio, ada di sana juga itu cincinnya Kotomi ya. Cuma gelegean loh, ping 3 Bapak Ibu. Dia lagi sandaran sama besannya sampai 2 hari nggak bisa tidur karena dia baik-baik saja. Cuman gitu 3 kali pulang meninggal. Jadi nggak sakit ya. Jadi sampai, tapi waktu dia pernah cerita sama anaknya minggu sebelum dia meninggal itu, dia bilang ngelihat papanya itu di sebelah pendetanya. Papamu tuh kok di sebelah pendeta nih ya gitu. Padahal papanya nggak ada, sudah suaminya sudah meninggal. Minggu depan pendetanya itu yang meninggal. Terus digantikan dengan wakil pendetanya. Wakil pendetanya itu juga meninggal. Dan yang terakhir
cecenya Kotomi ini yang meninggal. Gak sakit loh, gelegek. Ada pernah dengar nggak gelegek 3 kali? Mungkin lambung atau apa, saya juga nggak tahu ya, nggak tanya juga. Tapi ya akhirnya meninggal. Ada yang pernah tahu yang viral juga, ibu-ibu yang lincah banget line dance itu ya, AI siapa itu namanya, yang 76 tahun itu ya, yang di Malang kalau nggak salah, di Malang. Iya, tahu ya Susu ya? Ya itu lincah loh. Wow. Nanti nggak apa-apa ya, Susu bercanda. Jadi katanya waktu itu sampai ada yang ngelihat saksi hidup, saksi matanya. Dia itu orang yang nomor 1 waktu siapa yang mau itu dia mau maju, dia dance gitu ya. Nggak taunya ngeleang blak meninggal. Suwehat loh, 76 tahun pakai hak segini, inget dance gitu. Gak ada yang tahu loh Bapak Ibu, sehat moro-moro pulang. Ya, jadi biarlah kita tidak simpan sampah di dalam hati. Kesalahan orang ya sudah, nggak apa-apa. Kalau Tuhan Yesus saja bisa, Bapak kita belajar mengajarkan untuk kita bisa mengampuni kesalahan orang. Ayo dengan rendah hati kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Amin, mau ya? Amin. Amin, puji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terpenting, penuh firman dan Roh Kudus. 3 hal. Lakukan tiap hari Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu buka mata, dengar firman, baca firman, renungkan firman. Dan itu pasti dalam setiap apa yang Bapak Ibu katakan, pikirkan, rasakan, lakukan, itu pasti nanti seperti Yesus yang katakan, pikirkan, rasakan, dan lakukan. Karena bergaul dengan siapa, kita akan menjadi siapa. Bergaul dengan orang yang tidak benar, lambat laun kita akan menjadi tidak benar. Kata Bible, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bergaul erat dengan Bapak kita, erat Bapak Ibu. Kekuatan kita cuma dari Yesus, dari Roh Kudus. Percaya menghadapi hari-hari yang semakin kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. A, B, C, D. Dan beritanya itu banyak kan, 98% nggak baik. Tapi kenapa kalau kita masih bisa tenang, masih bisa ada damai? Yaitu karena penuh firman dan Roh Kudus. Karena kita tahu, aku pasti baik-baik saja. Ada Yesus, pasti aku baik-baik saja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak penuh, kita nggak mungkin bisa misi orang lain kalau kita sendiri tidak penuh. Kalau orang nanti tanya, kalau orang sampai tahu kamu ini bahasa lamu agen, tapi kamu kok baik-baik saja ya. Aku lihat kamu masih bisa tersenyum, kamu masih bisa bilang puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu bisa cerita, ya karena kekuatan itu bukan dari aku, tapi dari Roh Kudus. Kita nggak bisa memproduksi sabar. Kita bisa beli di toko sabar, tapi tidak bisa memproduksi sabar. Yang bisa hanya Roh Kudus. Kalau nggak penuh firman, nggak penuh Roh Kudus, kita akan mudah tersinggung, kita akan mudah marah, kita akan mudah tersulut. Ya Bapak Ibu, hari-hari ini sensitif, orang jadi mudah tersinggung. Mungkin dari tadinya yang berada, terus kemudian mungkin status sosial ekonominya turun. Terus kalau orang ngomong ini gitu ya, kayak nggak seneng rasani aku, padahal mungkin maksudnya dia enggak, tapi kita udah asumsi yang enggak ini dulu. Ya, yuk sama-sama penuh firman dan Roh Kudus. Jadi nanti orang mau ngapain, orang mau ngilokno, orang mau fitnah, orang mau cerca kita, bahkan mau saat sepertinya kita mau dibunuh pun, kita masih bisa bilang enggak lah, dia enggak seperti itu. Jadi kita enggak punya pikiran jelek sama orang. Biarkan Tuhan yang pimpin hidup kita, Tuhan nanti yang bela kita. Amin. Jangan bela diri kita sendiri. Pembelaan itu haknya Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacita, yuk sama-sama 2, 3. Bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesukaran, bertekun
tetap bersukacita dalam pengharapan, tetap tabah dalam kesukaran, tetap bertekun dalam doa. Selalu minta bimbingan Roh Kudus jika menghadapi apapun. Biarlah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan lakukan. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, contoh teladan yang terbaik. Ya, jangan sampai kita bikin malu Tuhan ya. Itu katanya anak Tuhan, tapi perlakuannya, wah, orang-orang yang di rumah, yang dekat dengan kita akan tahu siapa sebenarnya kita. Kita bisa membohongi teman kita di luar. Berpura-pura itu gampang, tapi kalau sudah masuk di dalam rumah kita nggak bisa terus pura-pura. Kita akan jadi diri kita sendiri. Siapa kita? Ayo, kalau malam ini Tuhan, biarlah aku sudah mati, Eliana cucu ini sudah mati, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Biar aku ini jadi terang, biar aku ini jadi garam, bukan malah ngeracuni sekitarku, tapi boleh menjadi dampak yang baik. Amin. Sehingga orang lihat kita, tidak usah kita berkata-kata, orang sudah tahu, oh iya Tuhan ini difitnah kok ya gak balas, ya diapain kok ya ini. Akhirnya orang akan penasaran dan dia akan tahu bahwa ada Yesus di dalam kita. Tidak usah berkata-kata Bapak Ibu, cukup dengan apa yang kita yakini, kita hidupi setiap hari, itu yang akan memancar keluar. Amin. Ya, dalam menghadapi apapun, kita supaya bisa tetap sabar dan berkata, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya katakan mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, katakan Bapa peliharaku. Amin, amin. Katakan Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu dengan yakin, dengan percaya. Katakan Dia baik, Yesus baik. Amin. Ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus baik bagiku, lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin, amin. Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit, mungkin yang saat ini mengalami keuangan sedang minus,
hati karena terus disakiti oleh mungkin pasanganmu, mungkin orang-orang terdekat, juga mungkin teman-teman sepelayanan mungkin. Saat ini biarlah kita pegang dada kita di tangan kiri dan tangan kanan kita mau terangkat ke atas. Kita katakan, Tuhan, malam ini aku mau belajar seperti-Mu. Kau panjang sabar, Kau panjang sabar, Tuhan. Biarlah kesabaran itu yang diperoleh dari Roh Kudus yang ada di dalamku itu yang akan terus memancar, itu akan terus mengingatkan supaya di dalam menghadapi hidup ini aku akan tetap sabar. Difitnah aku tetap sabar dan memberkati orang yang memfitnah, dan tidak mau menaruh kepahitan apapun di dalam hati, supaya saat Kau melihat hati kami, Kau melihat ada terang, ada Kristus, dan Kau banggakan kami menjadi anak-anak-Mu karena kami benar-benar menghidupi-Mu ya Tuhan. Kami percaya yang sakit saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh, sehat, pulih, normal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang seperti ada jalan buntu di depan, Kau yang membukakan pintu-pintu baru buat anak-anak Tuhan. Percaya malam ini semuanya sudah dijamah Tuhan, semuanya sudah ditolong Tuhan, semuanya sudah diberkati Tuhan. Amin. Dan pulang dari tempat ini kami terima semua yang terbaik dari Tuhan, kemenangan, kesembuhan, mujizat, jalan keluar, dan pintu-pintu yang sudah dibukakan buat kami. Terima kasih, berikan kami kesabaran Tuhan dalam menghadapi apapun di depan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan tetap berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus gak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus gak pernah biarkan. Apapun yang terjadi, Tuhan mendatangkan kebaikan. Kau ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan malam hari ini dalam nama Yesus. Yang percaya sudah dapat mujizat, sudah dapat kesembuhan, sudah dibukakan jalan, sudah diberi kemenangan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Haris. Sungguh kami bersyukur Bapak, Kau adalah Bapa yang baik. Bahkan pada malam hari ini kami boleh buka kasih kami yang selama ini mungkin terlalu kecil. Seringkali kami tersinggung, seringkali kami menyimpan kesalahan. Tapi pada malam hari ini kami setelah mendengar kebenaran firman, kasih adalah panjang sabar. Dan kasih itu adalah Bapa sendiri. Kami bersyukur melalui hamba-Mu ini, kami boleh melakukan perkataan-perkataan kami yang positif dan tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain, dan penuh dengan firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami yang juga mendengar kebenaran firman Tuhan, sudah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Pada sebentar kami akan kembali ke rumah. Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat untuk menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.